Lama juga kita tak melihat elit kita menangis saat berpidato seperti yang terlihat saat Presiden Prabowo berpidato pada saat peringatan Hari Guru Nasional kemarin. Presiden Prabowo hampir saja tak sanggup menahan ledakan tangisnya di hadapan para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional tersebut. Kalau sampai Presiden Prabowo tak bisa menahan ledakan tangisnya itu, maka bisa dipastikan akan lebih banyak mata yang ikutan menangis melihat pidato itu. Itu saja sudah banyak dari kita yang tak kuasa menahan tangis. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik. Mestinya Presiden Prabowo sangat bangga, minimal tersenyum bahagia, karena pada Hari Guru Nasional itu beliau akhirnya mengumumkan kenaikan gaji guru, baik yang berstatus ASN maupun yang honorer. Tapi beliau justru menangis karena tahu betul bahwa gaji yang baru saja dinaikkan itu belum cukup untuk mensejahterakan guru. Betapa halus hati perasaan seorang presiden terhadap kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Beliau sampai bertekad akan terus menghitung bersama para menterinya, khususnya Menteri Keuangan, tentang kesejahteraan rakyat ini. Agaknya Presiden Prabowo selalu luluh hati saat persoalan kesejahteraan ini muncul. Belum lama beliau mengabulkan kenaikan gaji para hakim yang tak pernah dinaikkan selama 12 tahun. Posisi para hakim dan guru sama-sama strategis bagi negara bangsa ini. Satu di hilir, satu lagi di hulu. Kemarin pun Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimal nasional sebesar 6,5% bagi pekerja. Belum lagi program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, dan yang lainnya. Ini akan berimbas luas pada masyarakat secara keseluruhan. Di tengah situasi politik yang masih memanas dan di tengah kemenangan politik koalisi pemerintahan yang cukup merata, Presiden Prabowo justru menangis atas kesejahteraan masyarakat, khususnya para guru yang masih berada di bawah rata-rata. Kalau elit menangis karena dirinya sendiri, kekuasaannya hilang yang dibalut atas pengkhianatan orang lain menurut versinya sendiri, kerap juga kita lihat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berkali-kali kita melihatnya menangis. Bahkan saat sidang disertasi pun masih bisa menangis di hadapan Megawati. Menangis bisa jadi ada tingkatannya pula. Paling rendah menangis karena kehilangan. Makanya orang yang menangis karena kehilangan ini hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Paling rendah lagi menangis karena faktor politis. Jangankan akan bisa mengundang orang lain menangis, justru bisa membuat orang yang melihatnya muak. Masih mendingan orang menangis karena tuntutan peran. Kalau bisa membuat orang lain ikut menangis, maka perannya berhasil. Tapi itu hanya drama saja yang sirna setelah drama selesai. Menangis pada tingkatan menengah adalah menangis karena merasakan penderitaan orang lain. Menangis seperti dialami Presiden Prabowo saat peringatan Hari Guru Nasional itu bisa digolongkan pada tingkatan ini. Menangis yang datang tiba-tiba saja karena merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan menangis pada tingkat tertinggi adalah menangis karena takut kepada Tuhannya. Makanya Nabi mengatakan ada dua mata yang haram disentuh api neraka, salah satunya mata yang menangis karena takut kepada Tuhannya. Menangis saat beribadah misalnya,
menangis ini hanya sendiri di tengah malam buta. Makanya wajar saja banyak yang mendoakan Presiden Prabowo agar selalu sehat walafiat dan diberi kekuatan buat terus memimpin Indonesia, malah hingga periode kedua. Tak hanya datang dari orang yang memilihnya dulu, tapi juga orang yang tak memilihnya. Pelan-pelan Presiden Prabowo menunjukkan kualitasnya dan garis perbedaan dirinya dengan pemimpin terdahulu. Tokoh oposisi seperti Sahganda Nainggolan mulai mengakui keseriusan seorang Prabowo mensejahterakan rakyat dan berpihak kepada kepentingan nasional kita. Strategi Presiden Prabowo memperbaiki kesejahteraan rakyat terlihat hanya dua saja, yakni memaksimalkan pendapatan dan menutup kebocoran atas pendapatan itu yang sudah berlangsung lama. Pada peringatan Hari Guru Nasional itu juga disampaikan Presiden Prabowo soal pemerintahan yang bersih. Beliau tak mentolerir pejabat yang korupsi. Sayangnya korupsi di institusi pendidikan di hulu dan institusi kehakiman di hilir juga terjadi gila-gilaan. Jadi sebetulnya yang membuat kita sengsara ya institusi yang dibiayai oleh negara itu sendiri. Tak jauh-jauh, Presiden Prabowo pastilah sudah tahu hal itu.